Halo, gue Alif Mabrur. Gue salah satu ultra cyclist dari kota Bandung. Kali ini gue mau ngejelasin tentang setup sepeda gue kalau bersepeda jarak jauh. Dari frameset, gue pakai frameset steel Chromoly. Ini dari brandnya Veloci gitu. Sebenarnya pemilihan materialnya kenapa steel? Itu ya preferensi pribadi. Tapi steel itu punya kelebihan, dia lebih empuk di jalanan. Artinya kalau kita bersepeda jarak jauh kan jalanannya susah diprediksi, konturnya nggak selalu mulus, dan ya cari amannya cari frame yang nyaman gitu lah buat dikendarain jarak jauh. Dengan tinggi gue yang 174, gue memilih untuk pakai frame size 53. Frame size 53 ini masih bisa pakai stem di 17 derajat 110 mm gitu. Wheelset yang terpasang di sepeda ini di ukuran 20-24, depannya 20, belakangnya 24. Ada juga beberapa teman-teman yang ya cari aman pakai yang 32 hole gitu, karena biar kalau misalkan ada keadaan darurat spoknya putus, bannya tuh atau wheelsetnya nggak terlalu goyang gitu lah. Tapi kelebihannya 20-24 ini dia lebih ringan dari secara bobotnya gitu dibandingkan jumlah hole yang lebih banyak. Ban ini gue pakai ukuran 32, ini Maxxis. Kenapa 32? Balik lagi ke alasan awal ya, jalanan kalau sepedaan jarak jauh kan susah diprediksi, ada lubang lah, gelombang segala macam. 32 menurut gue lebih aman dan lebih nyaman gitu kalau misalkan kita di jalan ngantem lubang, nggak gampang bocor gitu lah. Terus dari segi grip juga lebih enak ya dibandingin pakai ban 23 misal, itu kan kecil banget profilnya. Rasio gear, nah ini yang agak tricky ya, soalnya biasanya gue pemilihan rasio gear itu gue tentuin tergantung medannya. Misal apakah medannya ada gradien yang steep kah, atau rollingnya gimana gitu loh, atau banyak flatnya. Tapi yang menurut gue cukup masih bisa ketanjak tapi speednya juga dapet, itu gue pakai rasio 47-18 sekarang ini. Walaupun gue juga sempet pakai rasio 42-17. Nah itu tentu dengan alasan yang beda gitu. Kenapa single speed atau fixed gear ya? Dia itu lebih mudah di maintenance. Jadi ya nggak perlu ada setting RD/FD, nggak perlu ada setting drifter, atau misalkan yang wireless kayak di i2 gitu, ya nggak perlu worries tentang hal itu gitu. Nah pemilihan rasio itu mempengaruhi kalau kita ya jelas di tanjakan gitu loh. Terus lalu top speednya akan beda, cadence-nya akan beda gitu. Misal gini, gue pakai rasio yang lebih kecil, itu akan menguntungkan gue di tanjakan, tapi akan merugikan di jalanan flat. Karena di jalanan flat cadence-nya akan tinggi banget gitu untuk mencapai speed yang sama. Menurut gue ini cukup lah untuk mungkin di gradien sekitar 18%, 23, 24, 23 masih bisa ketanjak gitu. Ini yang membuat sepeda orang yang bersepeda emang jarak jauh ya barang bawaannya, karena konsepnya kan ya kita ngurus diri sendiri gitu ya, atau orang-orang bilang self-supported. Nah, artinya kita harus bawa tas nih. Tasnya kalau di sini yang nempel di sepeda gue ada frame bag, ada saddle bag gitu. Pembagiannya biasanya gini. Kalau frame bag, gue untuk toolkit dan barang-barang personal kayak HP, dompet, terus juga bisa nyelip energy bar di sini gitu. Lalu kita ke saddle bag. Nah, saddle bag ini biasanya gue isi untuk barang ya kayak pakaian gitu. Pakaian, terus bib, jersey, kaos kaki ganti gitu. Gue pakai ukuran yang 2,2 liter kalau nggak salah, sekitar 2 literan gitu. Macam-macam ya ukurannya ya. Pun juga begitu, dari frame bag ada yang biasanya yang sering dipakai tuh yang full sampai sini. Gitu. Pintar-pintar yang ngatur bawaan sih, sama kebutuhan. Kayak misal kita goes dari satu tempat ke satu tempat lain, ujung ke ujung gitu. Itu jaraknya 600 kilo. Beda barang bawaannya sama kayak kita muterin suatu daerah gitu ya. Jaraknya sama-sama 600 kilo, tapi titik finish dan titik startnya di tempat yang sama gitu. Itu akan beda juga barang bawaannya. Nah, biasanya frame itu nyediain 2 posisi bottle cage di down tube-nya sama di seat tube-nya gitu. Jadi kita bisa bawa 2 bidon. Handlebar. Nah, ini
banyak ya pilihan handlebar ya. Ada race bar, ada drop bar, mungkin ya fiksi ada bullhorn juga. Tapi kenapa gue memilih untuk pakai drop bar? Karena bisa di 3 posisi gitu, di flat, di hood, sama di drop. Karena kalau sepedaan jauh, apalagi jalannya flat, panjang gitu, suka pegel kan pundaknya. Jadi bisa ganti posisi. Sama juga tergantung medannya. Kalau misalkan nanjak, biasanya gue lebih prefer atau lebih memilih gue pegang di hood kayak gitu. Kalau turunan terjal, gue megangnya di flat. Di sini nih, di bagian yang flatnya. Kalau misal lagi ada angin dari depan, terus jalanannya flat, panjang, gue megangnya di drop. Bahkan ada lagi yang pakai aerobar. Aerobar itu posisinya ada di sini. Jadi dia kayak tanduk gitu deh. Itu gunanya apa? Satu, untuk supaya kita goesnya melawan angin lebih ringan. 2, posisi bahu kita di posisi yang paling rileks gitu, istirahat. Jadi istirahatnya dapet, aeronya dapet gitu. Nah, pedal ini gue pakai pedal MTB. Ada yang milih pakai pedal road, ada gitu. Cuma kenapa gue pakai pedal MTB ini? Karena lebih nyaman kalau dipakai buat masuk ke daerah yang aspalnya tuh jelek gitu. Gue harus nginjek batu, gue harus nginjek tanah gitu. Kalau pakai sepatu road kan kurang nyaman menurut gue. Walaupun kekurangan pedal MTB relatif lebih berat dibandingkan pedal road gitu. Dan juga kekurangannya pedal MTB, lebih efisien pedal road daripada pedal MTB dari segi power outputnya waktu kita ngegoes tuh gitu. Oke. Oh, helm sih jangan lupa, selalu pakai helm. Apalagi ya di jalan kita kan gak ada yang tahu ya, jadi safety aja, karena ya demi keselamatan kepala dan badan. Sekian penjelasan setup sepeda dari gue. Semoga tips yang gue berikan bisa membantu teman-teman yang mau memulai bersepeda atau bersepeda jarak jauh. Oke, dah.